Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Bapak Ali Usman selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman lainnya yang sangat berbahagia. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kelas mata kuliah Pancasila ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridwan Purnama Aji yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun topik yang akan kami bahas ialah demokrasi Pancasila. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Dania Rizkiana Khofifah, Sofyanuddin Abdul Rashid, dan Nabila Novi Aryani Putri. Dalam presentasi kali ini yang berjudul Demokrasi Pancasila, kami akan membahas prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila, serta solusi dari kelemahan sistem demokrasi di Indonesia. Baiklah, kalau begitu, tanpa membuang waktu, langsung saja kami mulai. Melalui tulisannya yang bertajuk Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah tahun 2015, Ajat Sudrajat mengungkapkan dasar-dasar konstitusional demokrasi di Indonesia yang sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965. Tetapi istilah demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahirnya Orde Baru setelah tahun 1966. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat Orde Baru lahir, demokrasi terpimpin mendapat penolakan keras. Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Soekarno dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Kendati begitu, dalam penerapannya selama Orde Baru, demokrasi Pancasila tidak berjalan sebagaimana yang didamba-dambakan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip utama demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat harus berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang kelima, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2014 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, azas atau prinsip utama demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Terdapat 10 pilar atau prinsip demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Dan yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Dan yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah.
Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, lebih baik untuk lebih banyak orang. Ini mencegah skenario seperti minoritas kecil yang kuat mengeksploitasi mayoritas besar yang kehilangan haknya. Yang kedua, desentralisasi kekuasaan. Paling tidak dalam teori ini, tidak ada orang yang memegang banyak kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang keempat, mempromosikan rasa keterlibatan. Yang kelima, memaksakan kesetaraan. Yang keenam, memungkinkan perubahan kebijakan yang wajar. Yang ketujuh, tidak menempatkan kekuasaan ke dalam satu individu. Dan yang kedelapan, memberikan kewajiban kepada warga negara. Di balik kelebihan-kelebihan yang sudah saya bacakan tadi, demokrasi Pancasila juga memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan di antara orang-orang. Yang kedua, kemungkinan terjadi kecurangan saat pemilu. Yang ketiga, sulit menghindari kekurangan. Yang keempat, inefisiensi dan ketidakpraktisan. Yang kelima, eksploitasi minoritas. Yang keenam, cacat aturan. Yang ketujuh, disiplin waktu. Dan yang kedelapan, sebuah insentif untuk polarisasi. Dan yang kesembilan, mungkin menyebabkan minoritas untuk mendapatkan akhir yang pendek. Baik, demokrasi di Indonesia bisa dikatakan belum menjalankan fungsinya sebagaimana semestinya. Slogan atas nama rakyat hanya sekedar untuk menarik simpati rakyat saat pemilu dan melupakannya saat sudah terpilih. Setelah terpilih, mereka malah sibuk mengeluarkan modal karena berhutang budi terhadap pihak lain yang ikut mensukseskannya. Oleh sebab itu, secara logika pun bisa dikatakan demokrasi di Indonesia cenderung melahirkan sebuah koruptor. Beberapa kelemahan lainnya dari sistem demokrasi di Indonesia antara lain, terlalu banyak partai yang menjadi ajang memperebutkan kursi presiden, terlalu banyak aturan undang-undang yang dikeluarkan dan semuanya saling bertolak belakang satu dengan lainnya. Para anggota DPR tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya kalau mereka memang layak untuk dipilih, sebab akhir-akhir ini kenyataannya banyak kasus korupsi yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, para anggota parlemen sudah tidak lagi memiliki rasa malu dalam melakukan ataupun menjalankan kehidupan pribadinya jikalau mereka melakukan hal-hal yang melenceng dari norma-norma yang berlaku. Adapun solusi dari kelemahan sistem demokrasi di Indonesia adalah dengan membentuk barisan rakyat yang bersatu dengan mengembalikan demokrasi kepada rakyat yang selama ini menjadi korban demokrasi. Seluruh rakyat diharapkan partisipasinya untuk ikut serta dalam hal ini. Selain itu, orang-orang yang sudah dipercaya oleh rakyat sebaiknya menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh karena amanat dan dapat menjadi contoh yang baik bagi rakyat. Sehingga rakyat tetap percaya kepada pemerintahan-pemerintahan yang ada. Jika satu sama lain adalah saling percaya, akan lebih mudah memajukan negara yang kita